Selamat pagi saya ucapkan pada jemaat sekalian. Dan puji syukur hari ini kita bertemu di tengah minggu untuk memperingati suatu hal yang spesial, yaitu kembalinya Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sebagaimana Tuhan kita pernah berdoa kepada Bapanya, Bapa, muliakanlah aku kembali dengan kemuliaan yang aku miliki bersama dengan engkau, sebelum dia merendahkan diri menjadi seorang hamba. Dan tentunya sebagaimana Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya, aku kembali kepada Bapakku, dan kalau kalian mengasihi aku, kalian akan ikut bersukacita dengan aku. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Tadi perikop yang saya ingin kita baca sebenarnya sudah dipilih juga oleh Diaken Timotius. Jadi di Kisah Rasul pasal 1. Dan beberapa hari yang lalu saya harus berduka cita karena Alkitab lama saya secara resmi rusak, begitu ya. Secara resmi, jadi sudah sering saya buka tutup, sampai akhirnya sudah rusak, sudah lepas dari kulitnya. Jadi saya harus beli yang baru, saudara yang kasih Tuhan. Saya harap Alkitab Anda juga cepat rusak. Cepat rusak bukan karena Anda banting-banting, ya, tapi karena Anda buka dan baca berulang-ulang. Kadang-kadang ada orang Kristen, dia bangga sama gembalanya. Pak Gembala, Alkitab saya terjaga rapi puluhan tahun. Wah. Jadi gembala agak ini juga kadang-kadang ya, ini bagus atau enggak bagus gitu. Terjaga tidak rusak puluhan tahun. Wah, berarti jangan-jangan jarang dibuka, saudara. Ya. Nah, kalau Alkitab itu banyak dibuka, banyak dipakai. Ya. Saya dapatkan untuk saya sendiri, setiap berapa tahun sekali terpaksa saya ganti Alkitab. Nah, saya mengatakan semua itu untuk hanya memberitahu bahwa saya ingin membaca suatu perikop bagi Anda. Tapi kalau agak sedikit berbeda dari yang punya Anda, itu karena kalau ketika saya beli yang baru, saya pakai TB2 sekarang, gitu ya. Saya pakai TB2 karena yang TB1 sepertinya sudah mulai langka. Jadi, mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1, kita akan lihat ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi ini adalah sub dari yang tadi sudah dibaca, ayat 1 sampai 11, ini adalah sebagiannya. Dan saya akan bacakan saja untuk kita. Sekali lagi, karena ada sedikit perbedaan antara TB2 dengan TB1, namun tidak banyak di 3 ayat ini, hanya beda di preposisi saja. Di beberapa preposisi kata di dan lain sebagainya. Oke, demikian firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur akan Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia, menderita, bangkit kembali, dan pada akhirnya naik kembali ke sorga, sebagaimana yang kami ingat hari ini. Tuhan, kami ingin belajar dari peristiwa ini, kami ingin belajar dari firman-Mu. Ada sesuatu yang Engkau ingin ajarkan kepada kami, dan kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami yang tidak kuat dan tidak berdaya ini, kuatkan kami, fokuskan pikiran kami, berikan hikmat-Mu pada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perihal kenaikan Yesus Kristus kembali ke sorga, ada banyak sekali poin teologis yang sebenarnya bisa dibahas. Tiap tahun kita memperingatinya,
Dan ada hal-hal yang kita bisa bicarakan. Saya ingat tahun lalu, saya juga berkhotbah pada hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita membicarakan tentang peran atau apa yang Yesus Kristus sedang lakukan di sorga. Jadi kalau Tuhan Yesus kembali ke sorga, lalu dia sedang ngapain saat ini? Dan di situ kita banyak belajar dari kitab Ibrani dan lain sebagainya. Bagaimana Yesus Kristus sedang menjadi imam besar bagi kita. Bagaimana dia sedang menjadi pembela bagi kita di sorga. Jadi Tuhan kembali ke sorga bukan liburan atau lain sebagainya, tidak. Dia memainkan peran yang sangat penting di sorga. Nah, itu adalah hal yang bisa kita bahas. Namun hari ini saya tidak akan mengajak kita melihat mengenai itu, tetapi mengenai satu aspek lain. Dan kita berfokus di ayat yang tadi, ayat 9 sampai ayat yang ke-11, yaitu 3 ayat yang langsung berbicara mengenai kenaikan Tuhan itu sendiri. Kenaikan Yesus, yaitu momen ketika Yesus diangkat naik ke sorga, lalu hilang dari pandangan murid-muridnya. Lalu mereka berdiri di sana, bengong dan melongo. Dan kemudian datang 2 orang malaikat yang memberikan suatu pesan dan mengingatkan mereka. Dan saya ajak kita lihat bagian terakhir dari ayat 11, ada satu frase yang akan menjadi kunci atau tema kita pada hari ini. Yaitu ketika malaikat berkata, Yesus ini, katanya ya, Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya ingin hari ini kita berfokus merenungkan pada frase ini, yaitu dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Malaikat memberitahu bahwa Yesus yang sudah naik ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya memberi tema khotbah hari ini adalah cara Yesus. Cara Yesus. Kalau malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, maka berarti ada sesuatu yang perlu kita perhatikan mengenai cara itu. Sehingga kita akan melihat tentang cara Yesus, saudara yang kasih Tuhan, dan kita akan melihat ini dalam beberapa poin. Poin yang pertama, cara Yesus yang Tuhan ingin kita perhatikan adalah cara Yesus naik ke sorga. Karena malaikat berkata apa? Yesus yang naik ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, berarti ada cara yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya dia naik ke sorga. Bagaimana caranya dia naik ke sorga? Nah, tentu tadi sudah kita baca bagaimana cara dia naik ke sorga, diarkan di sini dari ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ada beberapa hal mengenai cara Yesus naik ke sorga di sini. Pertama, kita bisa berkata bahwa Yesus naik ke sorga, caranya nomor 1, dengan sudah dinubuatkan sebelumnya. Sudah disampaikan sebelumnya. Kenaikan Yesus ke sorga bukanlah sesuatu yang mestinya begitu mengagetkan, begitu tidak terduga. Gitu. Karena Tuhan Yesus sebenarnya sudah menyampaikan ini kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Dan ini menjadi jelas, coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, sudah kasih Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, sebelum dia ditangkap oleh mahkamah Yahudi, kemudian diserahkan kepada pengadilan Romawi, pada malam ketika dia makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, dia sudah memberitahukan. Dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Di ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, Yohanes 14 ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia bicara mengenai rumah Bapaknya, sorga, dari mana dia berasal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi. Aku pergi. Tuhan Yesus sudah memberitahu pada murid-muridnya dia akan pergi. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia pergi, murid-muridnya tentu sedih. Murid-murid yang sudah bersama dengan dia selama kurang lebih 3 tahun atau 3,5 tahun, mereka sudah mengasihi Yesus Kristus. Mereka sudah terpukau dengan Yesus. Mereka menumpukan segala harapan mereka kepada Yesus Kristus. Entah secara tepat atau tidak tepat, tapi mereka menumpukan harapan kepada dia. Namun sekarang dia berkata, aku pergi. Aku akan meninggalkan kalian. Aku kembali ke rumah Bapakku. Kita bisa membayangkan suasana makan malam terakhir itu yang melankolis, yang ada kesedihan di situ, di mana Tuhan Yesus membeberkan beberapa hal yang mengagetkan mereka dan membuat mereka sedih. Dia ada berkata bahwa seorang di antara kalian akan
mengkhianati aku, akan menjual aku. Di situ saja mereka sudah sedih dan saling berkata, siapa Tuhan, siapa Tuhan. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka bahwa aku akan meninggalkan kalian, aku akan pergi, aku akan kembali ke rumah Bapakku. Dan mereka tambah sedih lagi, saudara. Tetapi satu hal di sini, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, dia berkata, jangan sedih. Ya. Jangan sedih. Mengapa? Ada beberapa hal kenapa mereka tidak boleh sedih. Karena nomor satu, Tuhan kembali ke rumahnya. Kalau sekali lagi, kalau mereka mengasihi Tuhan Yesus, mereka akan bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Ya. Dan kemudian Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Ada misi yang penting yang dia lakukan. Dan yang paling penting adalah dia pergi, saudara, supaya Roh Kudus bisa datang. Dan Tuhan berkata, kalau lebih baik bagiku kalau aku pergi, lebih baik bagimu kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak datang. Tapi kalau aku pergi, maka aku akan mengutus Roh Kudus untuk menjadi penghibur yang lain yang akan bersama dengan engkau. Sehingga kita mendapatkan bahwa era di mana kehadiran Allah secara fisik di dunia ini dalam pribadi Yesus Kristus yang begitu luar biasa, suatu misteri yang luar biasa bagaimana Allah bisa menjadi manusia. Tapi era itu akan digantikan dengan kehadiran Allah secara rohani. Karena kehadiran Allah secara fisik terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan hadirnya fisik Tuhan Yesus, maka hari ini, sampai hari ini, setiap orang Kristen harus berbondong-bondong pergi ke Timur Tengah untuk ketemu Tuhan Yesus, saudara. Kita harus beli pesawat, kita harus save up, kita harus, mungkin ada yang tinggal di pelosok mana, harus seumur hidup kumpul uang untuk bisa naik. Ya, nggak tahu kita sebut perjalanan itu apa, begitu kan? Naik perjalanan musafir, gitu. Perjalanan apa begitu untuk pergi ke sana untuk ketemu dengan Tuhan Yesus secara fisik. Tapi tidak, ya. Tuhan tahu bahwa era itu harus berlalu. Makanya Tuhan berkata, lebih baik bagi kalian kalau aku pergi. Karena kemudian ketika Tuhan pergi, maka kehadiran Allah secara fisik di dalam pribadi Yesus digantikan dengan kehadiran Allah secara rohani melalui Roh Kudus di dalam hati tiap-tiap orang percaya. Nah, sebenarnya itu kita bicara mengenai Pentakosta, itu masih 2 minggu lagi. Tapi itu sudah sedikit menggambarkan hal tersebut. Bahwa kenaikan Yesus Kristus sudah dinubuatkan sebelumnya. Coba kita kembali ke dalam Kisah Rasul pasal 1 di sini. Kisah Rasul pasal 1, tadi ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi cara Yesus bagaimana dia naik ke sorga. Cara Yesus naik ke sorga tadi sudah dinubuatkan sebelumnya. Tapi kita juga berkata bahwa cara Yesus naik ke sorga adalah dengan cara disaksikan. Disaksikan, dilihat oleh banyak orang. Perhatikan di ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Kemudian ada kata-kata apa? Disaksikan oleh mereka. Mata manusia, mata murid-muridnya memandang. Mungkin dengan sedikit terbelalak. Bahwa tiba-tiba gravitasi tidak lagi memiliki efek kepada tubuh Yesus. Dan tiba-tiba dia naik. Dan ini bukan trik sulap, saudara kasih Tuhan. Saya kadang-kadang nonton di YouTube, katanya ada bagaimana supaya bisa terbang, katanya. Kayak melayang di udara. Ternyata itu cuman efek bayangan doang. Jadi dia kasih bayangan sedikit, terus angle kamera begitu kan. Jadi kelihatan kayak dia terbang, padahal enggak, cuman jinjit doang, saudara. Ya. Tapi dari angle kameranya kayak dia terbang begitu. Oh, Tuhan Yesus tidak demikian. Ini bukan trik sulap. Tapi dia benar-benar naik. Dan semua mata melihatnya. Dan dia makin tinggi. Dan dia makin tinggi, jadi disaksikan. Nah, ini signifikan. Mengapa demikian? Tuhan bisa saja memilih untuk naik ke sorga dengan cara lenyap begitu saja. Hilang, tiba-tiba hilang. Dari pandangan orang. Bisa, Tuhan bisa pakai cara demikian. Seperti yang pernah dia lakukan, ingat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sudah 40 hari dia menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya. Sejak dia dibangkitkan sampai dia naik ke sorga ada 40 hari. Dan 40 hari itu dia menampakkan diri kepada mereka, menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, menampakkan diri kepada rasul-rasul, menampakkan diri kepada saudara-saudara kandungnya, yaitu anak-anak lain dari Maria. Dan setiap kali dia melakukan itu, dia menghilang begitu saja dari hadapan mereka. Ingat bahwa ketika dia dengan 2 orang yang ke Emmaus itu,
Sampai ke ujungnya, dia pecah-pecahkan roti bersama mereka, lalu mereka mau makan, tiba-tiba Yesus hilang. Tiba-tiba Yesus hilang. Dan ketika Yesus menampakkan diri di ruang atas kepada 11 murid, yang pertama kali belum ada Thomas di situ, dan Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kalian. Lalu setelah bincang-bincang sebentar, dia lenyap dari pandangan mereka. Diulang lagi, seminggu kemudian, ada Thomas waktu itu. Dan selesainya juga, dia hilang begitu saja. Jadi kalau Tuhan mau naik ke sorga dengan cara hilang begitu saja, sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi tidak, dia tidak memilih untuk naik ke sorga dengan cara hilang begitu saja. Melainkan dia memilih untuk naik ke sorga dengan cara disaksikan langsung. Naik secara gradual ke awan-awan. Mengapa demikian, saudara kasih Tuhan? Mengapa demikian? Nah, ada dua alasan penting kenapa Tuhan memilih untuk naik ke sorga dengan cara disaksikan. Yang pertama adalah ya supaya ada saksinya. Supaya murid-muridnya tahu sedang kemana dia. Kalau Tuhan Yesus menghilang saja, mungkin ada kebingungan di antara murid-muridnya. Mungkin mereka berkata, jangan-jangan seperti yang lalu-lalu lagi. Dan ini masuk kepada poin yang kedua juga. Kenapa dia naik ke atas? Supaya membedakan dengan yang beberapa kali penampakan selama 40 hari itu. Dimana ketika dia tiba-tiba menghilang, murid-muridnya bisa berharap bahwa nanti akan ada penampakan selanjutnya lagi. Kita nantikan, kapan lagi dia akan muncul lagi. Kapan lagi dia akan datang lagi kepada kita. Karena selama 40 hari itu, dia sering menampakkan diri lalu hilang. Menampakkan diri, hilang. Menampakkan diri, hilang. Jadi kalau Yesus naik ke sorga dengan cara menghilang begitu saja, maka murid-muridnya bisa berpikir, oh kapan lagi dia akan muncul lagi. Saksi-saksinya mati semua. Tidak. Klaim ini dibuat pada saat generasi yang persis sama. Pada saat orang-orangnya masih ada, masih hidup, yang menyaksikan kebangkitan Yesus, kemudian menyaksikan kenaikan Yesus Kristus dengan banyak mata. Klaim ini dibuat ketika angkatan itu masih hidup, sehingga kalau ada orang yang mau, mereka bisa bertanya, benar nggak sih? Dia tanya satu persatu saksinya. Benarkah kamu melihat Yesus bangkit? Benarkah kamu melihat Yesus naik ke sorga? Oleh karena itu Tuhan sengaja ketika dia naik ke sorga ini disaksikan oleh begitu banyak orang. Oh saudara yang kasih Tuhan, apalagi yang dikatakan tentang kenaikan Yesus Kristus kalau kita bicara mengenai cara Yesus naik ke sorga? Tadi yang pertama bahwa itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Yang kedua adalah dengan disaksikan oleh banyak orang. Dan yang ketiga, kita bisa lihat di sini, cara dia naik ke sorga adalah dengan ditutup oleh awan. Coba perhatikan ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita bisa membayangkan murid-murid itu matanya terpaku pada Yesus. Dengan kekagetan dan kebingungan mereka, bahwa Tuhan kita sekali lagi tiba-tiba tidak berlaku lagi hukum gravitasi bagi dia, dan dia makin naik, dan mata mereka mengikuti, sampai naik, sampai tertutup oleh awan. Jadi murid-murid kita tidak melihat Yesus sampai full ujung gitu. Kalau dikatakan Yesus naik ke sorga, sorganya di mana nih, gitu kan? Apakah bisa sampai kelihatan Yesus naik? Wah, sorganya di situ, begitu. Ya. Ternyata tidak. Melainkan sampai titik tertentu, kenaikannya ini tertutup oleh awan. Tertutup oleh awan dan mereka tidak melihat Yesus lagi. Dan ini awan yang literal tentunya. Saya tidak menafsirkan ini secara figuratif. Memang kita tidak perlu tanya sih ini awan apa, awan cumulus kah, awan cirrus kah, atau apa begitu. Kita tidak perlu tanya yang seperti itu. Gitu ya. Tapi ini awan yang literal. Ya. Tetapi apa yang diajarkan dari sini pada kita? Ya. Ini mengajarkan bahwa ada banyak hal yang memang Tuhan belum singkapkan kepada kita. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan belum buka bagi kita. Ya. Masih tertutup. Gitu. Kalau ada orang bertanya, jadi jalan ke sorga bagaimana? Siapa tahu saya bisa lihat Tuhan Yesus, jadi saya bisa lacak jalan ke sorga seperti apa. Ya tentu tidak bisa. Bahkan Tuhan hanya bilang sama Thomas,
di Yohanes 14, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Thomas bilang apa? Tuhan, engkau mau pergi kemana saja kami nggak tahu, bagaimana cara kami tahu jalan ke situ? Dan Yesus hanya jawab dia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi jalan persisnya memang kalian nggak bisa tahu. Tapi kalau kalian kenal aku, maka akulah jalannya. Gitu. Ada banyak hal yang belum disingkapkan bagi kita tentang sorga, tentang neraka. Kadang-kadang banyak orang Kristen, orang percaya penasaran banyak hal tentang sorga, tentang neraka. Ya. Ada banyak, kalau anak-anak seringnya tanya, banyak anak tanya sama saya, di sorga ada binatang peliharaan nggak katanya, gitu kan? Waduh, di sorga ada binatang peliharaan atau enggak, gitu kan? Satu-satunya yang saya ada baca di sorga sih kuda ya. Ada kuda putih, kuda merah, itu pun penglihatan sebenarnya. Tidak ada indikasi sih, walaupun juga tidak bilang tidak ada, gitu. Nah, mungkin itu hal yang masih tertutup bagi kita. Masih belum disingkapkan. Dan ada banyak hal yang kita belum tahu di sini. Kita harus rendah hati. Bahwa apa yang telah Tuhan singkapkan, oke, kita bisa pegang itu. Tapi apa yang belum Tuhan singkapkan, kita jangan sok-sok tahu juga. Nah, itu adalah yang pertama yang kita lihat, yaitu cara Yesus naik, saudara. Tapi ini memimpin kita kepada poin yang kedua yang lebih penting lagi, yaitu cara Yesus akan kembali. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-11 sekarang. Ayat yang ke-11, karena malaikat menyampaikan kebenaran, memberitahu bahwa Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita sudah membahas cara Yesus naik, maka kita bisa menyimpulkan, karena Alkitab memberitahu bahwa cara Yesus kembali, cara Yesus akan datang kembali, itu sama, saudara. Nah, sama dalam pengertian apa? Ada beberapa hal. Satu, bahwa kedatangan kembali Yesus akan sama dengan cara secara fisik dan kelihatan oleh banyak orang juga. Tadi kita sudah bahas bahwa waktu Yesus naik, dia memilih untuk naik disaksikan oleh banyak orang. Maka ketika dia kembali, itu juga akan kembali secara fisik. Dia naik secara fisik, dia akan kembali secara fisik. Dia naik secara kelihatan, maka dia akan kembali secara kelihatan, disaksikan oleh banyak orang. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah poin yang penting sebenarnya, karena hari ini ada begitu banyak orang yang mulai berpikir bahwa nanti Yesus kembali, atau jangan-jangan bahkan Yesus sudah kembali, tapi secara diam-diam, secara rahasia, secara rohani, bahwa kita tidak perlu mengharapkan Yesus datang secara fisik yang sampai bisa dilihat, dipegang dan disentuh. Tidak perlu seperti itu. Yesus datang kembalinya hanya secara rohani saja. Oh, saudara yang kasih tahu. Bahkan ada orang-orang yang menafsirkan Yesus kembali ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Oh, saya bilang itu ngaco. Nomor satu, walaupun Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang sama, satu Allah, tapi mereka adalah pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda di dalam Tritunggal. Dan kedatangan Roh Kudus tidak sama dengan kedatangan Yesus. Oleh karena itu kalau ada yang menafsirkan Yesus datang kembali ya 10 hari kemudian pada hari Pentakosta gitu, itu ngaco. Itu salah total. Kedatangan kembali Yesus akan terlihat dan akan secara fisik. Dan kalau kita melihat ada begitu banyak kesalahan mengenai ini, terutama karena banyak orang mencoba untuk menebak-nebak kapan Yesus akan datang kembali. Padahal kalau ada satu hal yang Tuhan Yesus peringatkan kepada orang untuk tidak lakukan adalah, kalian jangan coba tebak-tebak kapan saya akan datang kembali. Ya. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Malaikat di sorga pun tidak tahu. Bahkan ketika Yesus menjalankan perannya di muka bumi ini sebagai hamba, pada saat itu pun dia tidak tahu. Sehingga dia berkata, malaikat di sorga tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu waktu dia di bumi ini. Tentu Yesus sekarang di sorga dia tahu persis kapan dia akan datang kembali. Tetapi manusia tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu. Jadi andai kata Anda bisa mentrik seorang malaikat untuk kasih tahu Anda, malaikat itu akan bilang, saya pun tidak tahu. Gitu. Tetapi herannya, begitu banyak orang mencoba untuk merasa dirinya tahu kapan Yesus akan datang kembali.
Dan sepanjang sejarah sudah begitu banyak orang yang memprediksikan, oh Yesus datang tahun sekian. Bukan hanya tahun sekian, kadang-kadang sampai bulannya, sampai tanggalnya. Persis, saudara. Wow. Ada suatu pendapat teologis namanya preterisme. Ini doktrin, suatu teologi preteris. Dan ada seorang pentolan preteris di Indonesia yang pernah datang ke Grafe debat. Ya, debat sama saya. Siapa namanya? Saya sudah lupa itu. Saya sudah lupa. Ya, itu sekitar mungkin 5 tahun yang lalu atau begitu, kira-kira. Pokoknya sebelum pandemi. Kita debat di sini. Preteris mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah datang kembali. Dan semua janji dalam Alkitab sudah digenapi katanya. Hebat juga saya bilang. Jadi janji naik ke sorga sudah digenapi belum? Sudah katanya. Jadi sorganya di mana? Sekaranglah sorga. Dia bilang, waduh saya bilang. Gawat juga kalau sekarang sudah sorga. Lalu Yesus sudah datang kembali? Sudah. Menurut kaum preteris, kapan Yesus datang kembali? Menurut kaum preteris, Yesus sudah datang kembali tahun 70 Masehi. Wah, udah lama dong kalau begitu. Udah lama. Tahun 70 Masehi Yesus sudah datang kembali. Lalu kita tanya, emang tahun 70 Masehi ada apa? Kapan? Ada siapa yang melihat Yesus datang kembali? Tahun 70 Masehi. Oh, itu kedatangan yang rohani, tidak dilihat siapa-siapa. Nah, ini dia, gitu kan? Sebenarnya Yesus nggak datang. Cuman untuk menutupi, yang mereka bilang apa? Kedatangan yang rohani, gitu. Yang tidak kelihatan oleh siapa-siapa. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah penipuan rohani. Ada banyak, saudara. Ada satu orang namanya William Miller, hidup tahun 1800-an. Kalau yang pernah belajar sejarah gereja atau sejarah bidat-bidat pasti kenal nama ini. William Miller adalah orang yang sangat mempengaruhi Ellen G. White nanti sebelum dia mendirikan gereja Advent. William Miller, makanya gereja Advent itu, Anda tahu arti Advent itu apa? Ya. Advent itu artinya kedatangan. Ya. Kenapa gereja Advent namanya Advent? Gitu kan? Karena diawali dengan mengantisipasi kedatangan Yesus. Jadi ada satu orang namanya William Miller. Dia belajar Alkitab segala macam, lalu dia bilang, dia sampai kepada kesimpulan Tuhan Yesus akan datang tahun 1844. Bahkan dia tahu persis tanggalnya. 22 Oktober 1844. Banyak gitu ya. Itu udah berapa lama yang lalu, saudara? 180 tahun yang lalu. 22 Oktober 1844 Tuhan Yesus akan datang. Banyak orang percaya sama dia. Siap-siap semuanya. Siap-siap. Lalu 22 Oktober datang dan berlalu. Dan 23 Oktober datang. Kan? Apa yang terjadi? Kecewa. Tuhan Yesus nggak datang. Tuhan Yesus nggak datang. Akhirnya mereka sebut itu the great disappointment. Kekecewaan besar. Dan dari situ pecah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang akhirnya dipimpin oleh Ellen G. White. Menjadi gereja Advent. Dan sebagainya. Ada kelompok lain lagi yang masih terus ikut si Miller ini. Tapi tidak terjadi apa yang dia bayangkan. Dan akhirnya belakangan muncul satu agama baru, namanya agama Bahai. Ada yang pernah dengar agama Bahai? Gitu. Mungkin jarang dengar ya di Indonesia ya. Ada agama baru namanya agama Bahai. Lalu agama Bahai ini mengklaim bahwa Miller ini benar katanya. Yang diprediksi Miller benar kedatangan Yesus tahun 1844 karena ternyata tokoh utama dalam agama Bahai yang mereka sebut Sang Bab, gitu ya. Mereka sebut Sang Bab. Itu ternyata mendapatkan pengikut pertamanya tahun 44 itu, 1844. Jadi mereka bilang akhirnya Bab inilah perwujudan dari Yesus Kristus. Jadi Bahai ini menggabungkan Kristen, menggabungkan Islam. Jadi bab ini adalah Yesus Kristus sekaligus Imam Mahdi katanya. Semuanya menjadi satu. Ya, jadi akhirnya mereka klaim, oh ternyata Miller benar kata mereka. 1844 datang. Ya, tapi dalam bentuk tokoh mereka, tokoh bab ini. Ya. Oh saudara yang kasih Tuhan. Adalah Charles Taze Russell. Pernah dengar Charles Taze Russell? Nah,
Charles Taze Russell adalah seorang yang akhirnya mendirikan apa yang disebut sebagai saksi Yehovah. Ya. Saksi Yehovah, kita sebut saksi Yehovah. Sebenarnya mereka bukan saksi Yehovah. Gitu ya. Saya sebut mereka para pengawal. Charles Taze Russell pernah memprediksikan bahwa Tuhan Yesus akan datang 1874. 30 tahun lebih lama dari si Miller, gitu kan. 1874 katanya Yesus akan datang kembali. 1874 datang dan pergi dan Yesusnya tidak datang. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Russell akhirnya? Dia bilang, Yesus sebenarnya sudah datang. Datang dengan tidak terlihat. Lagi. Jadi ini modusnya, saudara kasih Tuhan. Ini modusnya. Padahal Alkitab bilang, Yesus akan datang dengan cara yang sama, dia naik, dan itu adalah dengan terlihat, dengan disaksikan, dengan fisik. Namun ketika ada orang yang memprediksi, oh Yesus datang tahun sekian, lalu ditunggu-tunggu, oh nggak ada. Apa modusnya? Modusnya lalu berkata, datang sih, cuman secara tidak terlihat. Ya. Datang sih, cuman secara rohani. Ya. Dan akhirnya, kelompok mereka tetap sampai hari ini percaya bahwa Yesus sudah datang 1874 dan kerajaan milenium sudah mulai 1874, tapi Yesus memerintah dari sorga katanya. Ya. Oh saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali kepada Alkitab ya, dan berkata bahwa tidak, kedatangan Yesus akan real, akan fisik, ya, akan terlihat, mata akan menyaksikannya. Oke, kita kembali lagi ke dalam Kisah Rasul pasal 1 di sini. Apalagi mengenai cara Yesus datang kembali, saudara kasih Tuhan. Ya. Cara Yesus datang kembali adalah dengan cara dia akan turun lagi ke Bukit Zaitun. Karena dia naik dari Bukit Zaitun. Kalau kita perhatikan, itu ada ya. Kita akan lihat. Misalnya coba kita buka di dalam Lukas. Coba kita lihat di sini ya. Lukas pasal yang ke-24. Sebenarnya Lukas dan Kisah Rasul sama. Lukas 24 ayat 50 berkata, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Coba kita lihat lagi Kisah Rasul 1 ayat 12. Kisah 1 ayat 12 memberitahu kita, lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi lokasi Yesus naik ke sorga adalah di luar Yerusalem, dekat dengan kota lain yaitu Betania. Persisnya di sebuah bukit yang dikasih nama Bukit Zaitun. Apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama mengenai kedatangan kembali Tuhan Yesus? Coba kita lihat Zakaria pasal 14 sekarang. Zakaria pasal 14 memberitahu kita ketika Tuhan Yesus datang kembali, apa yang akan terjadi. Oke, saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Zakaria pasal 14. Sesungguhnya akan datang harinya bagi Tuhan, ketika jarahan darimu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan, tetapi selebihnya dari kota itu selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Perhatikan ayat keempat. Pada waktu itu, apa katanya? Kakinya akan bertumpu di Bukit Zaitun. Kakinya akan bertumpu di Bukit Zaitun, yang terletak berhadapan dengan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terbentuk lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan separuhnya lagi ke selatan. Itu adalah nubuat tentang kedatangan Tuhan, bahwa dia akan datang kembali dan menginjak Bukit Zaitun. Dan sebenarnya perikop ini juga adalah suatu bukti keilahian Yesus Kristus yang luar biasa. Karena kalau kita lihat perikop ini yang dikatakan
akan kakinya mendarat di Bukit Zaitun itu adalah Tuhan. Tuhan di sini huruf besar semua. Ini adalah Jehovah. Kaki Jehovah akan menginjak Bukit Zaitun. Kok Jehovah bisa punya kaki? Jehovah kan Allah. Allah emang punya kaki. Allah mana yang punya kaki, saudara? Allah yang telah menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus akan turun. Dia adalah Jehovah. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun. Dan ketika dia mendarat di Bukit Zaitun, bukit itu akan terbelah menjadi dua. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dia akan datang dengan cara yang sama. Bahkan lokasi mendaratnya pun akan sama. Tetapi apa artinya ini bagi kita? Kenapa Yesus akan kembali ke Bukit Zaitun? Yang pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus datang kembali nggak ke Jakarta? Atau ke Grave aja lah. Gitu. Tuhan, coba datang kembali ke Grave lah. Gitu ya. Mendaratlah di Aspri lantai 4. Mau Asprinya terbelah juga nggak apa-apa. Gitu kan. Tidak. Ada bilang, kenapa nggak Tuhan datang kembali ke Amerika, misalnya? Kan di situ banyak orang Kristen. Ya. Kenapa Tuhan tidak datang kembali mendaratnya entah di Eropa atau di Afrika atau di mana? Yesus datang kembali mendaratnya di Bukit Zaitun. Mengapa? Karena pada saat Yesus datang kembali itu, perhatian dunia sedang akan ada di daerah itu. Perhatian dunia akan sedang ada di Yerusalem. Dan di sini sebenarnya kita perlu belajar eskatologi sedikit. Bahwa kedatangan Yesus yang sampai mendarat di Bukit Zaitun itu adalah kedatangannya yang kedua, fase kedua. Fase pertamanya sebenarnya sudah terjadi 7 tahun sebelumnya kira-kira. Ketika Alkitab berkata dia turun tapi sampai ke angkasa. Tidak dikatakan turun ke Bukit Zaitun. 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan. Ketika sangkakala berbunyi, maka Tuhan akan turun ke angkasa. Dan kemudian kita yang masih yang sudah mati dalam Tuhan akan diangkat terlebih dahulu. Dan kemudian kita yang masih tersisa, kita kemudian baru akan diangkat bersama-sama dengan mereka menjumpai Tuhan di mana? Di angkasa. Jadi dalam perikop itu tidak dikatakan Tuhan turun sampai ke bumi. Tapi dikatakan kita bertemu Tuhan di angkasa. Itu disebut sebagai pengangkatan, saudara. Pengangkatan orang percaya. Tetapi sesudah itu dunia akan masuk ke dalam masa kesusahan. Dan setelah masa kesusahan yang berdurasi 7 tahun, barulah Yesus Kristus akan datang kembali untuk menjejakkan kaki di bumi lagi. Dan itu pada saat itu, ketika Yesus datang untuk menjejakkan kaki di bumi, itu adalah pada puncak yang disebut sebagai perang Harmagedon. Anda tadi baca di Zakaria. Tuhan bilang, aku akan kumpulkan semua bangsa untuk menyerang Yerusalem. Dan itu akan terjadi pada saat perang Harmagedon, saudara kasih Tuhan. Bahwa semua bangsa di bumi, di bawah pimpinan antikristus, akan mencoba menghancurkan Yerusalem, akan mencoba untuk menghancurkan Israel. Sehingga pusat perhatian semua orang pada waktu itu akan berada di Yerusalem. Dan oleh karena itu, Tuhan mendarat di luar Yerusalem, di Bukit Zaitun, tempat di mana dia naik ke sorga kurang lebih 2000-an tahun yang lalu, dan dia kembali dengan cara yang sama. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, kira-kira kita sudah dekat belum? Apakah perhatian dunia saat ini ke Yerusalem? Oh ya. Apakah ada perang dan deru-deru perang ke arah sana? Oh ya, saudara. Apakah ada tanda-tanda bahwa semua bangsa akan memusuhi Israel? Oh ya. Tanda-tandanya akan ke arah sana. Dan kita sedang menyaksikan sebenarnya langkah-langkah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan. Dan oleh karena itu, tidak ada bangsa lain di muka bumi ini yang hilang selama 2000 tahun lalu bisa muncul lagi dengan identitas yang sama. Anda ambil bangsa apapun di muka bumi ini. Suku Maya yang katanya beberapa tahun lalu 2012 ada kalender Maya itu katanya, ingat nggak kalender Maya? Ya, oh dunia akan berakhir tahun 2012 karena kalender Maya selesai 2012. Wah, saya bilang aneh banget kalender Maya, mungkin mereka habis hitungan begitu kan? Kenapa kita harus kaget kalender mereka habis 2012 lalu akhir dunia gitu kan?
Suku Maya tidak ada lagi. Apakah suku Maya akan bisa bangkit lagi dan mempertahankan diri? Inilah jati diri kami suku Maya. Nggak ada, nggak bisa seperti itu. Ya. Semua bangsa yang sudah habis hilang itu, ya sudah hilang dalam sejarah. Tapi herannya, orang Israel dibubarkan tahun 70, dibubarkan tahun 130 dalam pemberontakan Bar Kokhbah, dicerai-beraikan ke segala penjuru. Namun entah kenapa, hampir 2000 tahun kemudian, bisa ada lagi dengan identitas yang sama. Dengan identitas yang sama. Dan kalau ini bukan suatu bukti tangan providensia Tuhan, ya, maka tidak ada bukti yang lain lagi yang lebih kuat lagi bahkan, ya, bahwa Tuhan pemegang sejarah. Saya ada perkataan, history is his story. History is his story. Ya. Sejarah adalah kisahnya dia. Ya. Tuhan memegang jalan sejarah. Ada kehendak bebas pada manusia memang, tetapi kehendak bebas manusia itu tidak mungkin bisa menang melawan Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sedang menuju ke sana. Kita sedang menuju ke sana. Dan kalau misalnya perang Harmagedon saja sudah dekat, yang kita nantikan sebenarnya bukan perang Harmagedon. Siapa di sini yang mau cepat-cepat perang Harmagedon? Oh, jangan, saudara. Jangan. Karena ada orang bilang, saya mau cepat-cepat perang Harmagedon gitu. Oh, jangan. Kita tidak mau perang Harmagedonnya. Tapi kita bilang apa? Saya menantikan dijemput kembali oleh Tuhan. Tapi kalau tanda-tanda perang Harmagedon saja yang 7 tahun kemudian sudah dekat, apalagi yang 7 tahun sebelumnya. Ya. Apalagi yang 7 tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, coba kita kembali ke dalam Kisah Rasul pasal 1. Dan kita sudah melihat yang pertama adalah cara Tuhan naik ke sorga. Yang kedua adalah cara Tuhan akan kembali dari sorga. Cara Yesus naik ke sorga, cara Yesus kembali dari sorga. Dan yang ketiga, kita akan melihat cara Yesus ingin kita hidup sekarang ini. Cara Yesus ingin kita hidup sekarang ini. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, semua muridnya melongok ke atas. Melongok ke atas. Katanya memandang ke langit. Sudah pasti, karena objek sentralnya naik, gitu kan. Maka mata mereka naik. Sampai udah hilang awan pun masih melongok terus. Waktu itu belum ada teleskop atau binocular, gitu kan. Mereka akan lebih ini lagi. Sampai diingatkan malaikat, ngapain kalian melihat ke atas? Jadi hari ini, bagaimana cara Yesus ingin kita hidup? Bukan dengan cara hidup sambil melihat ke atas terus, saudara. Bentar lagi saya nabrak piano ini. Bukan dengan cara demikian. Tetapi kita harus hidup dengan memandang kepada kekekalan. Memandang kepada kekekalan. Tuhan ingin kita hidup dengan suatu pengetahuan bahwa kekekalan bisa kapan saja sampai kepada kita. Kekekalan bisa kapan saja tiba pada diri kita masing-masing. Ada 2 cara kekekalan bisa sampai kepada kita. 1, kita bisa mati kapan saja. Tidak peduli umur kita, tidak peduli status kesehatan kita. Ada orang yang sehat walafiat, cek darah. Sekarang produk kesehatan cek darah itu makin banyak, makin lengkap dan makin mahal. Wah, segala macam. Ada orang yang saking takutnya semua dicek, sampai yang sebenarnya nggak perlu dicek pun dicek semua. Gitu. Wah, sehat, gitu kan? Sehat menurut hasil sehat. Tapi kita juga mendengar kabar, bisa ada orang yang seperti itu tiba-tiba besoknya atau entah berapa lama kemudian mati. Sehingga teman-teman pada kaget semua. Dia sehat loh. Lari maraton loh, main bulu tangkis, tenis, basket, semua dijalanin loh. Makannya sehat banget. Hasil darahnya bagus semua. Tiba-tiba dia meninggal. Why? Ya, karena manusia bisa meninggal.
Karena hidup manusia ya terlepas dari penyebab langsungnya lah, yang secara medis itu terserah apalah. Tapi jawaban rohaninya adalah ya karena manusia bisa meninggal, gitu ya. Karena kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa, gitu. Dan oleh karena itu kita harus hidup sambil memandang kekekalan, karena kekekalan itu bisa terjadi kapan saja. Kekekalan juga bisa terjadi pada kita dengan kedatangan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus datang kembali, yang bisa terjadi kapan saja, maka kalau Anda adalah orang percaya, Anda akan diangkat dan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau Anda belum orang percaya, maka lebih buruk lagi. Berarti masa kasih karunia, dispensasi kasih karunia berakhir masuk kepada dispensasi tribulation, masa kesusahan. Dan di situ akan terjadi berbagai hal, saudara yang kasih Tuhan. Akan terjadi banyak sekali bencana di muka bumi ini sebagaimana sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Dan iblis semakin menggila karena iblis tahu waktunya semakin dekat. Waktu dia dihukum semakin dekat, sehingga dia akan semakin getol untuk memaksa orang, memaksa manusia untuk menyembah dia. Dan pada masa tribulasi, di situ akan ada pemaksaan dari iblis bagi manusia untuk menyembah dia, dan akan ada penganiayaan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu mari kita hidup dengan memandang kekekalan, bahwa saya harus tahu bahwa kekekalan bisa terjadi kapan saja. Nomor satu, sudah siapkah saya untuk kekekalan? Kalau saya mati hari ini, yang bisa terjadi kapan saja pada kita semua. Kalau saya mati hari ini, saya akan kemana? Saya akan kemana? Ke sorga, tempat yang maha kudus, di mana dalam Ibrani dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Karena dia adalah Allah yang maha kudus. Sehingga ketika Musa mau mendekati semak yang berduri itu pun Tuhan bilang, Musa, tanggalkan kasutmu karena kau mendekati tanah yang suci. Padahal itu hanya simbolis, saudara. Itu baru simbol saja. Tetapi Musa tidak boleh mendekat dengan sepatu yang kotor. Apalagi sorga yang real. Bagaimana orang yang berdosa bisa mendekat pada Tuhan? Tuhan berkata kepada Musa, salah satu orang yang paling kudus, kamu tidak bisa melihat mukaku, kamu tidak bisa melihat kemuliaanku, kamu akan mati. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Lalu kalau Anda mati hari ini, apa penilaian Tuhan atasmu? Kamu kudus atau tidak kudus? Kamu ada dosa atau tidak ada dosa? Dan Anda berkata, mana mungkin saya tidak ada dosa? Benar. Satu-satunya cara adalah kalau Anda berkata, saya sudah punya kekudusan Yesus Kristus menutupi diri saya. Kekudusan Yesus Kristus yang saya andalkan, yang dia lakukan di atas kayu salib, itulah yang membungkus saya, sehingga saya bisa berdiri, Tuhan aku kudus, bukan karena kehebatanku sendiri, tapi karena dosaku sudah aku serahkan kepada Tuhan untuk ditanggung di atas kayu salib, dan kekudusan dia menjadi milikku. Maka kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, terimalah aku karena anakmu, karena putramu yang telah mati bagi saya. Maka kalau kekekalan itu datang pada hari ini pada Anda, sudah siapkah Anda? Kita harus hidup dengan memandang kekekalan. Demikian juga orang Kristen. Kalau Anda sudah diselamatkan, apakah Anda hidup hanya untuk hari ini? Anda hidup hanya untuk kedagingan? Anda hidup hanya untuk bersenang-senang? Atau Anda hidup dengan memandang kekekalan, bahwa kapan saja Tuhan akan datang dan saya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Memang kalau Anda sudah percaya Yesus, Anda sudah diselamatkan. Tapi kemudian Tuhan akan uji, apa yang kamu lakukan setelah kamu diselamatkan? Apa pekerjaanmu setelah kamu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang kamu lakukan? Tuhan tidak ingin kita bengong rohani, saudara. Murid-muridnya memandang ke atas, bengong rohani. Melongo. Malaikat ingatkan, jangan terus memandang ke atas. Kenapa? Kalian lupa, waktu Tuhan Yesus naik, dia kasih kalian tugas. Tugas kalian apa? Tunggu di Yerusalem, Roh Kudus akan datang, dan pada saat itu kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Oleh karena itu, ngapain kalian bengong melihat ke langit? Yesus sudah naik. Sekarang, ada cara Yesus ingin kita hidup saat ini, sambil menantikan dia. Yaitu melakukan apa yang dia katakan, menjadi saksi baginya, dimanapun kita berada. Saksi di Yerusalem. Saudara, kita bukan disuruh, berarti semua orang harus pergi ke Yerusalem, bukan. Yerusalem adalah tempat murid-murid waktu itu, dia paling dekat. Di mana Yerusalem kita? Yerusalem adalah tempat paling dekat dengan kita. Keluarga kita adalah Yerusalem kita. Tetangga-tetangga kita adalah Yerusalem kita. Kita harus menjadi saksi di Yerusalem kita. Baru kemudian kita berlanjut ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita sebagai satu jemaat mencoba melakukan itu. Mari di tempat jemaat masing-masing berada, di keluarga Anda, di tempat kerja Anda, di lingkungan Anda, jadilah saksi bagi Yesus. Dan kemudian kita berlanjut terus ke lingkungan yang makin luas, sampai kita mengirim penginjil. Kita dukung. Ada orang yang mau pergi ke tempat yang lebih jauh. Saya menjadi saksi di Yerusalem, kamu jadi saksi di Samaria. Saya menjadi saksi di Yudea, kamu menjadi saksi di ujung bumi. Tapi kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan kita menjalankan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka perhatian kita tidak akan melulu pada kedagingan. Apa yang mengenakkan saya saja. Tapi kita akan berpikir pada apa yang menyenangkan Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita memandang kekekalan. Saya sering menggambarkan kekekalan itu sekarang seperti kolam renang, saudara. Pada masa Daniel doa sama Tuhan. Tuhan, kapan kerajaanmu akan datang? Pulihkan Israel, pulihkan Israel. Tuhan bilang sama Daniel, Daniel tidak. Masih ada 70 kali 7 masa. Oh, masih lama ya Tuhan? Ya, 70 kali 7 masa lagi. Oke, Daniel tenang. Tapi sekarang, saudara, 70 kali 7 itu, jadi kalau misalnya itu kolam renang, itu kekekalan, kalau Daniel itu masih jauh. Tapi kalau kita sudah sampai di tepi kolam renang, tapi belum masuk, kita muter kolam renang. Tapi kapan saja Tuhan bilang, ya, nyemplung. Tapi kita sudah mengiterinnya. Kita sudah mengiteri, artinya tidak ada apa-apa lagi yang perlu terjadi sebelum program Tuhan go. Kita hanya menunggu waktu Tuhan saja. Kapan saja sudah bisa terjadi. Kita sedang mengitarin kolam kekekalan. Dan kapan Tuhan bilang, kapan nafiri berbunyi, maka kita masuk. Oleh karena itu, mari kita hidup sambil memandang kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana Yesus naik, bagaimana dia akan kembali, dan bagaimana kami harus hidup saat ini. Ajar kami untuk menyadari betapa dekat kami dengan kekekalan. Bahwa itu adalah sesuatu yang real. Jauh lebih real daripada bahkan barang-barang jasmani yang bisa kami sentuh saat ini. Dan biarlah kami mempersiapkan diri jika ada di tempat ini yang belum siap akan kekekalan. Karena dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang kiranya terus mengetuk pintu hatinya, menariknya. Tuhan, bagi kami yang mengenal Engkau, sering kami melepaskan pandang dari realita kekekalan itu. Dan kami terbawa oleh keduniawian seringkali. Kami terbawa oleh kesenangan sesaat. Namun ingatkan kami bahwa sukacita yang sejati adalah di dalam Engkau. Dan kami hidup sambil memandang kepada Engkau dan kekekalan.
Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.